Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 541, dia bisa menyelesaikan masalah ini. Arvin terdiam sejenak, kemudian berkata, "Kalau kalian semua bersedia untuk membantuku, maka grup Nagasan tidak akan menekan perusahaan-perusahaan kalian lagi." "Begitu saja?" Hendrik tertawa. Arvin melirik Hendrik sekilas. Setelah dia bimbang untuk waktu yang lama, dia berkata, "Setelah itu, grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate akan bersama-sama menguasai kota Neo." Ucapan Arvin langsung mencengangkan Andreas dan lainnya. Menurut mereka, dapat membuat grup Nagasan berkompromi, dan Arvin mengatakan kalau dia akan membagi kekuasaannya sudah termasuk mereka telah berhasil. Maple Rain Real Estate tidak hanya bisa mempertahankan perusahaannya, tapi ia juga dapat berdiri di kedudukan yang sejajar dengan grup Nagasan dan Kamar Dagang Kota Neo. Hal ini sangat mulia. Jadi, Andreas, Lukman, dan yang lainnya langsung mendongak untuk melihat Hendrik karena mereka tidak bisa menekan rasa antusias mereka. Mereka merasa syarat Arvin boleh diterima. Akan tetapi, Hendrik tetap menggelengkan kepalanya. Hendrik seakan-akan telah menyiram semua orang dengan air dingin saat dia berkata, "Pak Arvin, apa Bapak benar-benar merasa grup Nagasan dan asosiasi kita mampu bersaing dengan grup Vidino yang baru saja berinvestasi arus kas sebesar 60 triliun? Dalam sekejap, rasa antusias Andreas dan lainnya menghilang. Walaupun mereka bersatu dan mampu melawan tekanan yang mengerikan dari uang sebesar 60 triliun ini, di balik uang itu, masih berdiri grup Vidino. Grup Vidino merupakan sosok yang sangat penting karena ia menempati urutan 500 besar di seluruh dunia. Ini, Arvin juga merasa sedikit bimbang, tapi dia berkata, "Aku tahu ini sangat sulit, tapi kita tetap harus mencoba." "Susah?" Saat itu tiba, aku khawatir kami juga akan terseret oleh grup Nagasan lalu menjadi korban grup Vidino. Ujar Hendrik sambil menggelengkan kepalanya. Arvin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dapat melihat seluruh situasi dengan jelas. Hanya saja, dia benar-benar tidak rela dikalahkan begitu saja oleh grup Vidino. Grup Vidino tidak hanya menyerang perusahaan Arvin yang di luar negeri, mereka juga mau menghancurkan fondasi grup Nagasan. Mereka ingin mendorong grup Nagasan sampai ke jalan buntu. Maka itu, Arvin pasti tidak akan menyerah. Sekarang Hendrik dan lainnya tidak bersedia untuk membantu, jadi Arvin juga tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan grup Nagasan yang ada untuk melawan grup Vidino. Setelah diam untuk waktu yang lama, Arvin perlahan-lahan berdiri lalu hendak meninggalkan Maple Rain Real Estate. Tiba-tiba, Hendrik memanggil. "Tunggu dulu, Pak Arvin." Arvin langsung membalikkan badannya dan menatap Hendrik. Dia sedang menunggu kalimat Hendrik yang berikutnya. "Di kota Neo, hanya ada satu orang yang bisa membantumu. Dan hanya dia yang bisa menarik kekuasaan grup Vidino di kota Neo." Ujar Hendrik dengan penuh makna sambil menyipitkan matanya. Setelah mendengar perkataan Hendrik, Arvin yang biasanya selalu bersikap tenang kini tidak dapat menyembunyikan rasa antusiasnya. Dia bertanya, "Siapa? Kami bersedia untuk membayar berapapun harganya." Hendrik membuka mulutnya lalu menyebutkan nama seseorang. "Tuan Valentino Wijaya." Tuan Valentino Wijaya. Di antara orang-orang yang ada di sini, hanya Hendrik dan Danu tahu betapa menakutkan rencana meteor yang dari awal sudah dikuburkan oleh Valentino. Rencana tersebut benar-benar sebuah jebakan yang diletakkannya di kota Neo. Satu lapisan mengelilingi satu lapisan yang menarik seluruhnya. Akan tetapi, hanya Hendrik serta Danu dan Evan yang sedang tidak ada di sini yang mengetahui tentang hal ini. Jadi, saat Hendrik menyebut nama Valentino, kecuali Hendrik dan Danu, orang lain tercengang. Apakah Valentino mempunyai kekuatan yang begitu menakutkan? Kalau dia benar-benar sangat kuat, kenapa dia bisa diintimidasi oleh grup Nagasan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa? Jangankan Arvin, bahkan Andreas dan Lukman yang mengikuti Valentino juga tidak berani mempercayainya. "Direktur Hendrik, aku tidak mengerti maksud ucapanmu." Ucap Arvin sambil menatap Hendrik dan mengernyit. Hendrik hanya tersenyum, dia berkata, "Seperti yang kubilang, hanya ada satu orang di kota Neo yang bisa menyelesaikan masalah ini. Orang itu adalah Tuan Valentino. Yang seharusnya kukatakan sudah kukatakan. Kalau Pak Arvin percaya padaku, baguslah. Kalau tidak, ya, sudah."
Hendrik tidak berniat untuk memberi penjelasan yang lebih panjang lagi. Jika bukan karena dia mendadak kepikiran apa yang kemarin dikatakan Valentino, Hendrik tidak akan berbicara sebanyak ini. Kemarin Valentino telah memberitahukannya sesuatu. Sekarang Hendrik menebak itu seharusnya ada kaitannya dengan masalah ini. Sekarang grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate sedang bersaing, tapi dengan campur tangan grup Vidino. Paling tidak Maple Rain Real Estate berhenti. Namun, fondasi grup Nagasan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dalam situasi seperti ini, jika Arvin ingin berjalan keluar dari jalan buntu ini, dia harus menghadapi Valentino. Sekarang masalahnya adalah apakah Arvin bersedia untuk pergi memohon kepada Valentino demi fondasi grup Nagasannya di kota Neo. Mengenai apakah Valentino akan setuju atau tidak, itu adalah keputusannya sendiri. Hendrik hanya menunjukkan jalan kepada Arvin. Arvin dan Hendrik bertatapan untuk waktu yang lama. Banyak pikiran yang melintasi benak Arvin, sedangkan yang lainnya tidak bersuara sedikit pun. Seisi ruang rapat pun menjadi hening. Setelah beberapa menit, Arvin tiba-tiba menggelengkan kepalanya lalu tertawa pahit. Dalam sekejap, dia seakan-akan telah menurunkan harga tingginya. Sekarang Tuan Valentino ada di mana? Tanya Arvin. Kamu tidak tahu? Hendrik terkejut. Valentino tinggal di Villa Gunung Cloud seperti keluarga Nagasan. Bagaimana Arvin bisa tidak tahu? Arvin menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Untuk apa yang terjadi kali ini, aku sama sekali tidak ikut campur. Semuanya adalah perbuatan Chris. Kalau bukan karena grup Vidino campur tangan, aku juga tidak akan peduli." Saat menyebut Chris, Arvin tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. "Aku tidak menyangka ternyata putraku yang tidak berguna itu bisa menyerang beberapa asosiasi kalian ini sampai ke ambang kehancuran." Setelah mendengar ucapan Arvin, wajah Andreas dan yang lainnya langsung memerah. Mereka berdeham-deham, tapi tidak menjawab apa-apa. "Kamu salah." Hendrik tersenyum, dia berkata, "Kalau Tuan Valentino mau, dia bisa menghancurkan grup Nagasan dalam 1 jam. Dengan meminjam kekuatan orang luar." Arvin menatap Hendrik lekat-lekat dengan penuh makna. Orang luar yang dimaksud Arvin tentu saja adalah keluarga Wijaya dari kota Kamer. Hendrik yang masih tersenyum menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Tidak ada gunanya aku berbicara panjang lebar. Sekarang Tuan Valentino sedang di Villa Gunung Cloud tingkat ke-9. Andreas dan yang lainnya tercengang. Akhir-akhir ini hubungan mereka dengan Kamar Dagang Kota Neo bermasalah, jadi mereka tidak pergi menghadiri pelelangan kemarin. Sekarang mereka baru tahu kalau Tuan Wijaya yang dibicarakan orang-orang adalah Valentino Wijaya. Hal yang hanya ada di benak mereka adalah selama 2 hari ini, mereka sangat kewalahan karena banyak yang terjadi. Pada saat ini, Andreas dan yang lainnya merasa sangat terkejut karena ternyata Valentino tinggal di Villa Gunung Cloud tingkat ke-9. Villa di tingkat ke-9 mahal sekali. Ternyata Valentino adalah Tuan Wijaya yang dapat mengeluarkan uang sebanyak 28 triliun legendaris itu. Arvin melirik Hendrik sekilas, kemudian menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar dari ruang rapat. Namun, setelah berjalan 2 langkah, dia berhenti. Arvin berkata, "Kalau Direktur Hendrik ada waktu, bagaimana kalau kamu memperkenalkanku kepadanya?" Setelah Hendrik berpikir sejenak, dia pun menganggukkan kepalanya. "Mari, kita juga pergi." "Terima kasih," ucap Arvin dengan penuh hormat. Andreas dan yang lainnya segera mengikuti Hendrik dan Arvin pergi dari gedung Maple Rain Real Estate. Arvin dari grup Nagasan, Hendrik dari Maple Rain Real Estate, Lukman dari keluarga Cendana Kota Neo, Andreas dari keluarga laki Kota Neo beserta beberapa orang berkuasa yang memiliki hubungan baik dengan Maple Rain Real Estate. Siapapun dari mereka dapat membuat banyak orang Kota Neo langsung menunduk kepada mereka. Pada saat ini, mereka bersama-sama pergi menuju ke Villa Cloud, seolah-olah hendak berjumpa dengan raja. Bab 542. Wangi tehnya agak hambar. Kalau ditambahkan perwakilan dari keluarga Brianto dan keluarga Kusuma, itu akan lebih menakutkan lagi. Marco berdiri di depan jendela kantor sambil melihat ke bawah. Dia melihat Hendrik dan semua orang pergi. Marco mendengus dingin lalu segera mengeluarkan ponselnya untuk menelpon. Setiap gerakan Valentino harus dilaporkan kepada keluarganya setiap saat. Ini adalah peran Marco. Ketika panggilan terhubung, Marco merendahkan suaranya dan melaporkan masalah ini dengan cepat. "Jadi, Valentino benar-benar ingin menjadi tokoh besar di kota Neo?" Sebuah suara pelan terdengar dari balik telepon. Marco mengangguk dan berkata, "Tuan, aku khawatir Valentino akan mengambil alih kota Neo. Dia tidak hanya melakukannya untuk bersenang-senang." Orang yang ada di sisi lain telepon terdiam beberapa saat dan melanjutkan,
Aku benar-benar tidak menyangka seseorang yang diusir oleh keluarganya bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat. Meskipun kota Neo hanya sebuah kota kecil, kemampuan Tommy untuk mengendalikan 3 keluarga besar dalam waktu singkat telah membuktikan kemampuannya. Dari hal kecil ini bisa terlihat, kalau dia bisa menaklukkan kota Neo, dia akan bisa menaklukkan lebih banyak tempat, bahkan. Orang di balik telepon belum selesai bicara, tetapi Marco sudah mengerti apa maksudnya. Mata Marco berkedip beberapa kali, kemudian dia merendahkan suaranya dan bertanya. Tuan, apakah aku perlu membuat beberapa masalah untuk mengganggu Valentino? Biar aku pikirkan dulu. Valentino berharap semua hal bisa berjalan dengan lancar, dia terlalu naif. Setelah mengatakan ini, orang itu menutup telepon. Saat ini, di Villa Cloud, Arvin membawa semua orang ke villa keluarga Nagasan terlebih dahulu. Kali ini, masalah melawan Maple Rain Real Estate direncanakan oleh Chris. Jadi kalau ingin meminta bantuan kepada Valentino, tentu saja harus membawa Chris. Ini, apa yang terjadi dengan Chris? Tanya Andreas dengan curiga. Penampilan Chris saat ini benar-benar mengenaskan. Wajahnya bengkak dengan 2 mata panda dan beberapa luka di sudut mulutnya, membuat orang merasa simpati tapi juga ingin tertawa. Mario tidak bisa menahan tawa. Di seluruh kota Neo ini, siapa yang pernah melihat penampilan tragis Chris? Apa hubungannya denganmu? Dengus Chris. Chris, jangan kasar. Arvin menegur. Chris berhenti sejenak, lalu berkata dengan kesal. Aku dipukul Valentino. Meskipun dia tidak ingin mengatakan fakta ini, Chris memiliki kepribadian yang sangat terus terang. Dia mengakui kekalahannya dengan tegas. Dia tidak akan berbohong dan membodohi orang lain. Mendengar ini, semua orang terkejut sejenak, kemudian wajah mereka memerah karena menahan tawa. Segala sesuatu pasti memiliki lawan yang seimbang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut dengan kekuatan Valentino. Semua orang mengobrol sebentar di villa keluarga Nagasan, kemudian bergegas menuju penthouse bersama-sama. Ketika Hendrik membawa semua orang ke penthouse ini, tidak ada orang di dalamnya. Namun, ada wangi teh samar yang memenuhi seluruh halaman villa. Semua orang mengikuti wangi teh ini dan menemukan Valentino sedang duduk di depan pintu ruang tamu. Di depan Valentino ada satu set peralatan menyeduh teh yang cantik, dia sedang menyeduh teh dengan penuh konsentrasi. Arvin, Hendrik, Chris, serta Andreas tidak berani mengganggu. Mereka hanya berdiri diam dan menunggu. Melihat Valentino yang sedang konsentrasi menyeduh teh, Chris mau tidak mau mendengus kesal. Melihat Valentino, Chris teringat akan kejadian tadi malam ketika dia dipukuli, hingga saat ini wajahnya masih bengkak. Akhirnya, Valentino perlahan meletakkan teko, melihat ke arah kerumunan dan bertanya. Sudah datang? Melihat nada bicara dan ekspresi Valentino, dia sama sekali tidak terlihat kaget, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. So misterius. Gumam Chris. Arvin menendang Chris sedikit, Chris segera menutup mulutnya. Hendrik memberi hormat dan berkata kepada Valentino dengan serius. Tuan Valentino, Pak Arvin berkata bahwa ada yang ingin dia bicarakan dengan Anda. Bicaralah. Valentino menyesap seteguk teh, memejamkan mata dan dengan perlahan merasakan teh yang diminumnya. Dia sama sekali tidak berniat menawarkan teh kepada semua orang. Arvin melangkah maju perlahan ketika mencium wangi teh yang menyegarkan. Dia menelan ludah beberapa kali. Tuan Valentino, aku ingin meminta bantuan Tuan Valentino untuk membantu grup Nagasan mengusir grup Vidino dari kota Neo. Mau sebanyak apapun pertikaian yang terjadi antara kita sebelumnya, pihak dari luar seperti mereka tidak seharusnya ikut campur. Arvin tidak menutupi apapun, dia berbicara langsung ke intinya. Di hadapan Valentino, pria yang sangat misterius ini, Arvin tahu bahwa tidak ada gunanya memainkan trik-trik kecil, langsung ke inti masalah akan lebih baik. Kenapa aku harus membantu kalian? Jangan bilang ini juga untuk membantu kota Neo. Asalku bukan dari sini. Bagiku, kota Neo bisa ada, bisa juga tidak. Tanpa menunggu Arvin menjawab, Valentino langsung memblokir jalan belakang Arvin. Arvin berhenti dan berkata, kalau Tuan Valentino mau membantuku, grup Nagasan akan berhenti mencari masalah dengan Maple Rain Real Estate. Kami juga tidak akan mencari masalah dengan pihak-pihak yang menjalin hubungan baik dengan Maple Rain Real Estate. Bagaimanapun, dia tidak mengatakan semua kondisi yang telah disepakati dengan Hendrik sebelumnya secara sekaligus. Namun, Hendrik tidak berbicara. Hendrik percaya bahwa Valentino tidak akan pernah membiarkan Arvin mendapatkan keinginannya. Benar saja, mendengar Arvin mengatakan ini, Valentino tidak menjawab sama sekali dan hanya menyesap tehnya. Wanginya agak hambar. Gumam Valentino pada dirinya sendiri.
Dia lalu membuka teko dan memasukkan beberapa helai daun teh lagi. Saat ini, semua orang berdiri di halaman, sedangkan Valentino duduk sambil menyeduh teh. Mereka tidak mengerti tindakan Valentino. Arvin memperhatikan gerakan Valentino dengan cermat, kemudian dia tiba-tiba mengerti. Tuan Valentino, aku juga akan membatasi grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo sehingga mereka tidak akan lagi menargetkan Maple Rain Real Estate. Mulai sekarang, kota Neo akan menjadi milik grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Arvin mengatakan semua pilihan yang bisa dia tawarkan. Valentino masih tidak menjawab, dia mengangkat teko teh dan mencium wanginya sembari berkata pada dirinya sendiri. Wanginya masih belum cukup, coba aku tambahkan beberapa daun teh lagi. Setelah mengatakan ini, Valentino memasukkan beberapa daun teh lagi. Valentino! Jangan dikasih hati minta jantung. Kalau kamu mengambil kesempatan di atas permasalahan yang kami alami, aku tidak akan terima meski kalah. Chris tiba-tiba melompat keluar dan menunjuk Valentino dengan mata melotot. Bajingan! Cepat masuk! Arvin memarahi Chris. Pemenang adalah raja, Arvin tahu itu, mana mungkin Valentino akan peduli apakah Chris terima atau tidak. Selama tujuannya tercapai, Valentino tidak akan pernah melewatkan kesempatan sebagus itu. Karena Arvin berani datang mencari Valentino, tentu saja dia sudah bersiap dengan harga yang harus ditanggungnya. Chris menggertakkan gigi sambil mendengus dengan enggan dan menoleh. Tuan Valentino, semua properti yang kami ambil secara paksa pagi ini akan dikembalikan kepada kalian semua. Kerugian yang dialami oleh Maple Rain Real Estate juga akan sepenuhnya ditanggung oleh grup Nagasan. Kami juga akan mengeluarkan pernyataan atas nama grup Nagasan. Mulai sekarang, kami akan berdamai dengan Maple Rain Real Estate, mau bekerja sama juga boleh. Kata Arvin dengan cepat. Pada saat ini, industri luar negeri dari grup Nagasan dan Fundasi Kota Neo diserang bersamaan. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk bersantai-santai. Setelah Arvin selesai berbicara, dia menatap Valentino dengan sorot mata tulus yang tak tertandingi. Kalau Valentino masih berpikir wangi tehnya terlalu hambar, maka apa yang bisa ditawarkan oleh Arvin di langkah selanjutnya mungkin adalah saham grup Nagasan. Bab 543, gangster hebat pun tidak bisa mengalahkan preman lokal. Mata semua orang terfokus pada Valentino, mereka semua menunggu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Andreas dan Lukman berharap Valentino dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan lebih banyak syarat yang bisa melemahkan kekuatan grup Nagasan. Namun, mereka tidak berani mencampuri keputusan Valentino. Telapak tangan Valentino yang sedang memegang segenggam daun teh di tangannya berhenti. Setelah beberapa saat, dia barulah memasukkan daun teh itu kembali ke dalam kotak teh. Ya, rasa teh ini seharusnya sudah pas, kata Valentino ringan. Arvin dan Andreas tercengang, bahkan Chris juga tiba-tiba menoleh. Dia menatap Valentino dengan tidak percaya. Valentino bersedia melepaskan kesempatan emas ini dan tidak memakainya untuk menekan grup Nagasan. Ini. Apakah Valentino akan begitu baik hati? Orang yang lebih terkejut adalah Arvin. Tadinya dia sudah siap dengan segala risiko. Dia sudah memikirkannya selama Valentino bersedia membantu. Dia rela menggunakan saham grup Nagasan untuk menukarnya dengan bantuan dari Valentino. Tanpa diduga, Valentino berhenti begitu saja. Semua orang terdiam. Meskipun Andreas dan Lukman sedikit kecewa, saat ini mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Melihat sorot mata Arvin yang terlihat tidak mengerti, Valentino bertanya dengan penuh arti. Apa kamu tahu mengapa aku melakukan ini? Tidak tahu. Jawab Arvin dengan jujur. Karena, kalau aku ingin menghancurkan grup Nagasan, hanya perlu satu kalimat saja. Kalau kamu pintar, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Valentino meletakkan tangannya secara perlahan di atas perangkat seduh teh sambil tersenyum ringan. Valentino, jangan membual. Kalau kamu benar-benar punya kekuatan sebesar itu, kenapa kamu bisa kalah berkali-kali dariku? Teriak Chris sambil maju ke depan. Kali ini, Arvin tidak menghentikannya. Karena, dia memiliki pemikiran yang sama. Bahkan Andreas dan Lukman juga ikut bingung. Namun, Valentino tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia perlahan mengangkat ponsel di sebelahnya. Meskipun dia berada di penthouse Villa Cloud, dia tetap tahu semua pergerakan kota Neo. Pada saat ini, sudah saatnya menggunakan rencana meteor. Begitu digunakan, itu akan menyebabkan beberapa efek yang tidak bisa diputar balik lagi. Namun, karena Valentino berani melakukan ini, tentu saja dia sudah punya rencana lain. Itu karena sejak awal, aku sama sekali tidak menganggap penting grup Nagasan. Valentino tidak punya waktu untuk peduli betapa kata-katanya ini mengejutkan semua orang. Dia malah sibuk menelpon.
Halo, Tuan Valentino? Begitu telepon terhubung, terdengar suara penuh hormat Evan. Valentino mengangguk pelan, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Dalam waktu 1 jam, cabut semua kekuatan yang ditanam grup Vedino di kawasan bisnis kota Neo. Setelah mengatakan ini, Valentino perlahan meletakkan ponselnya, lalu mengambil cangkir tehnya lagi dan mulai menyesapnya dengan perlahan. Muka semua orang terlihat bingung, kecuali Hendrik dan Danu. Berakhir begitu saja. Hanya dengan satu panggilan telepon dan satu kalimat, masalah ini langsung terselesaikan? Masalah yang memusingkan grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo terselesaikan hanya dengan satu kalimat santai dari Valentino? Apa dia benar-benar bisa berhasil? Bahkan jika Valentino adalah tokoh penting kota Neo, bahkan jika dia punya koneksi di provinsi, dia sama sekali tidak akan berhasil melakukannya. Jangankan Arvin dan Chris yang tidak percaya, bahkan Andreas dan Lukman pun merasa bahwa Valentino sedikit belagu. Arvin merenung selama beberapa lama, kemudian bertanya. Tuan Valentino, apakah kamu memerlukan bantuan grup Nagasan? Kalau perlu bantuan, grup Nagasan tidak akan menolak. Selama grup Vedino dapat diusir dari dunia bisnis kota Neo, grup Nagasan tidak akan pernah ragu. Arvin berbicara sambil menggosok telapak tangannya. Ini adalah pemikiran sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Kamu hanya perlu menunggu, kata Valentino tanpa menoleh. Chris mendengus dingin. Semua orang tidak tahu harus berkata apa, entah dari mana kepercayaan Valentino berasal. Namun pada saat ini, Valentino meminta mereka untuk menunggu. Jadi mau tidak mau mereka harus menunggu. Kecuali grup Nagasan memiliki cara yang lebih baik, tetapi itu jelas tidak mungkin. Ketika semua orang menunggu penthouse di Villa Cloud, situasi kota Neo kembali berubah. Sebuah perintah datang dari perusahaan periklanan meteor yang sangat tidak mencolok. Perintah ini dikirimkan ke 200 ponsel yang diukir dengan pola meteor. Dalam sekejap, semua anggota rencana meteor di kota Neo bergerak. Perintah Tuan Valentino seperti dekrit kekaisaran. Kekuatan cahaya ribuan rumah yang pernah menimbulkan sensasi di seluruh kota Neo telah bangkit kembali. Setelah periode pengembangan ini, kekuatan rencana meteor telah berkembang pesat. Oleh sebab itu, kekuatan rencana meteor kali ini jauh lebih kuat daripada kekuatan cahaya ribuan rumah yang pernah menimbulkan sensasi seluruh kota. Pada saat yang sama, kekuatan grup Vedino yang telah tembus ke dalam distrik bisnis kota Neo ditekan. Pihak mafia, para pejabat, serta dunia bisnis. Kekuatan dari tiga pihak ini bergerak pada saat yang sama. Bayangkan saja bisa seberapa menakutkan itu. Bahkan jika grup Vedino memiliki dana mandiri yang kuat, sulit untuk melawan serangan bersamaan dari ketiga pihak ini. Hal yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang dahsyat ini seperti sudah memasang pelacak di grup Vedino. Tidak peduli seberapa tersembunyi kekuatan mereka, mereka akan ditemukan dan ditekan oleh pihak lain sesegera mungkin. Rencana meteor tersebar pada di seantero kota Neo, bagaikan jaring besar yang menutupi seluruh kota. Kekuatan-kekuatan ini biasanya tidak terlihat, tetapi pada kenyataannya, mereka sudah mengendalikan seluruh kota. Setiap gerakan di kota Neo tidak dapat lepas dari kendali rencana meteor. Oleh karena itu, grup Vedino berpikir mereka dapat bersembunyi dan menyembunyikan kekuatan mereka diam-diam. Tetapi sebenarnya semua itu telah sepenuhnya dikendalikan oleh rencana meteor. Grup Vedino dapat bersembunyi dari grup Nagasan dan bahkan kamar dagang kota Neo, tetapi di depan rencana meteor, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di bawah tekanan dari ketiga pihak ini secara bersamaan, pada awalnya grup Vedino masih mencoba untuk melawan. Namun, kantor cabang rahasia mereka yang tak terhitung jumlahnya diserang pada saat yang sama. Konsep seperti apa itu? Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka jatuh ke dalam situasi buntu. Kantor pusat grup Vedino terkejut, mereka tidak menyangka bahwa ternyata grup Nagasan begitu kuat. Tampaknya pepatah lama itu benar, gangster sehebat apa juga tidak akan bisa mengalahkan preman lokal. Jika terus berlanjut seperti ini, modal 60 triliun akan habis dengan cepat, itu pun dengan kondisi belum tentu bisa mengalahkan grup Nagasan. Di saat itu, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Akibatnya, para petinggi grup Vedino mengadakan rapat. Seseorang mengusulkan untuk menarik semua cabang. Usulan orang ini langsung mendapat dukungan dari semuanya. Hal ini membuat hasil rapat diputuskan hanya dalam waktu 3 menit. Mereka harus melakukannya untuk menghentikan kerugian yang terlalu besar. Akhirnya, cabang-cabang yang didirikan dengan susah payah oleh grup Vedino di kota Neo ditarik kembali satu demi satu oleh kantor pusat. Mereka meninggalkan kota Neo dengan malu. Dalam waktu 40 menit, krisis yang dihadapi oleh grup Nagasan diselesaikan dengan mudah. Rencana meteor sekali lagi menunjukkan kekuatannya ke seluruh kota Neo. Penthouse di Villa Cloud.
Valentino sedang berbaring telentang di kursi malas, lengannya bertumpu pada sandaran tangan kursi dengan sepasang mata terpejam, dia terlihat sangat santai. Sedangkan Hendrik, Arvin, dan beberapa orang yang lain berdiri di halaman. Saat ini, orang yang biasanya tenang seperti Arvin pun mulai cemas. Dia berjalan mondar-mandir di halaman itu. Waktu sudah lama berlalu, tapi dia masih belum mendapat kabar. Arvin tiba-tiba merasa dirinya telah melakukan hal bodoh hari ini. Bab 544, Valentino, kamu hebat. Bisa-bisanya Arvin mempertaruhkan nasib grup Nagasan kepada seorang pemuda seperti Valentino. Tindakan ini tidak hanya gegabah, tapi ini adalah hal yang hanya akan dilakukan orang bodoh. Kalaupun Valentino benar-benar anak dari keluarga Wijaya di kota Kamar, tetaplah tidak mungkin bagi dia untuk mencabut grup Vidino hanya dalam waktu 1 jam, kan? Ayah! Sudah 40 menit berlalu. Apa ayah benar-benar percaya kata-kata gilanya? Chris sangat marah sampai dia kehilangan akal. Dia jelas-jelas sedang menunda dan membuang-buang waktu kita dengan sengaja, sehingga grup Vidino bisa terus menekan kita. Itulah yang dia inginkan. Setelah grup Vidino bermusuhan dengan kita, dia yang akan mendapatkan keuntungan. Pantas saja barusan dia tidak mengajukan lebih banyak syarat, ternyata inilah yang dia rencanakan. Valentino, tadinya aku menghormatimu sebagai seorang pria, tapi aku tidak menyangka kamu begitu licik. Semakin berbicara, Chris semakin marah. Dia menatap Valentino dengan mata melotot. Kalau bukan karena tahu bahwa dirinya bukan lawan Valentino, Chris sudah menerjang dan menendang Valentino dari kursinya untuk meredakan amarah. Arvin menghela napas. Dia juga merasa kalau keputusannya sangat gila dan tidak masuk akal. Dia bahkan mempertaruhkan bisnis besar grup Nagasan pada pemuda seperti Valentino yang hanya menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan satu panggilan telepon. Valentino berniat mempermainkan grup Nagasan habis-habisan. Kalau sejak awal Arvin yang memimpin grup Nagasan melakukan serangan balik terhadap grup Vidino, mungkin dia tidak akan kalah separah ini. Namun, sekarang 1 jam telah terbuang sia-sia. Situasi di medan perang berubah dengan cepat, dan grup Nagasan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekalahan bagaikan gunung yang runtuh, situasi hanya akan menjadi semakin sulit bagi grup Nagasan. Pada saat ini, grup Nagasan sudah sulit untuk diselamatkan. Arvin menatap Valentino dalam-dalam. Tatapan itu mengandung kemarahan yang terkubur jauh di matanya. Dia sudah memutuskan dalam hatinya, kalau grup Nagasan masih memiliki sisa kekuatan, dia pasti akan membuat Valentino membayarnya. Terima kasih atas bantuan Tuan Valentino, aku akan mengingat budi ini. Setelah Arvin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Valentino masih berbaring di kursinya. Dia tidak berniat menghentikan Arvin. Ketika Arvin berjalan hingga ke depan pintu, ponselnya berdering, tapi dia tidak menjawabnya dan langsung berjalan keluar. Andreas dan semua orang terdiam. Mereka tidak berani menebak jalan pikiran Valentino. Valentino, kamu benar-benar membuatku muak! Chris berdiri di sana selama lebih dari 10 detik setelah menunjuk dan memaki Valentino. Dia lalu menoleh dan berjalan keluar. Bu! Baru saja Chris berjalan hingga ke depan pintu. Dia tersungkur ke lantai karena bertabrakan dengan sebuah sosok yang berjalan mendekat. Chris memang memiliki luka di sekujur tubuhnya. Ditambah lagi sosok ini berjalan dengan cepat. Bagaimana dia bisa menahannya? Sialan! Chris berjongkok di lantai dan akan memarahi orang di depannya. Tetapi di tengah makian, dia berteriak kaget. Ayah? Sosok yang bertabrakan dengannya adalah Arvin yang sudah pergi dan kembali lagi. Melihat kembalinya Arvin, Chris dan semua orang di tempat itu sedikit terkejut. Pada saat ini, Arvin tidak memapa Chris. Dia berjalan hingga sejauh 3 meter di depan Valentino, lalu menatap pemuda itu dengan kedua mata terbelalak. Barusan, seorang eksekutif perusahaan menelpon untuk memberitahukan bahwa grup Vidino sudah berhenti menyerang grup Nagasan. Tuan Valentino! Arvin baru saja memanggil, tapi ponsel di sakunya berdering lagi. Arvin terdiam sesaat, dia segera menjawab panggilan itu sambil menekan tombol pengeras suara. Pak Arvin! Kabar baik! Suara di balik telepon mengejutkan Arvin. Bicaralah! Arvin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Grup Vidino menangguhkan semua tindakan, mereka sudah ditekan oleh sebuah kekuatan misterius. Menurut berita dari informan industri luar negeri kita, manajemen puncak grup Vidino sudah tahu dan mengadakan pertemuan darurat untuk segera menarik dana serta memanggil kembali semua kekuatan di kota Neo demi mengurangi kerugian lebih lanjut. Pak Arvin, apa yang sudah Anda lakukan sebenarnya? Seluruh karyawan di kantor sedang bersorak dengan gembira. Coba dengar ini. Eksekutif perusahaan di sana mengangkat ponselnya dan langsung terdengar sorak-sorai dari karyawan yang tak terhitung jumlahnya.
Suara dari ponsel ditransmisikan dengan jelas ke telinga semua orang yang hadir melalui speaker. Ini! Arvin terpana, ponselnya terlepas dari tangannya dan jatuh di lantai dengan suara nyaring. Chris yang tadinya sedang memaki, juga tiba-tiba menutup mulutnya saat ini dengan ekspresi kaget di wajahnya. Andreas melotot, Lukman tercengang, ekspresi wajah yang lain juga terlihat tidak percaya. Ada begitu banyak orang di halaman, hanya Hendrik dan Danu yang terlihat lebih tenang. Namun, walau mereka sudah mengetahui keberadaan rencana meteor, kekuatan dahsyat yang ditampilkan rencana meteor saat ini tetap membuat mereka terkejut. Langkah Valentino benar-benar melebihi harapan semua orang. Fui! Satu demi satu suara tarikan napas terdengar. Mata semua orang terfokus pada Valentino yang sedang menutup matanya dan beristirahat saat ini. Sorot mata mereka bagaikan sudah melihat hantu. Arvin tidak bertele-tele dan langsung membungkuk kepada Valentino sembari berkata, "Tuan Valentino, terima kasih atas bantuan Anda, saya tidak akan pernah melupakannya." Baru pada saat inilah mereka mempercayai kata-kata Valentino. Kalau aku mau, grup Nagasan si kecil itu bisa aku cabut sesuka hatiku. Pada saat ini, semua orang percaya kalimat ini. Valentino memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Grup Vidino masuk ke kota Neo dengan paksa. Grup itu membawa dana sebesar 60 triliun untuk melawan grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo hingga tidak bisa berkutik. Sedangkan Valentino, hanya dengan satu panggilan telepon dan satu kalimat, masalah ini terselesaikan dengan mudah. 40 menit. Dalam waktu 40 menit, grup Vidino ditekan oleh kekuatan misterius, sehingga terpaksa menarik dana dan mundur dari kota Neo. Semua ini adalah kekuatan Valentino. Valentino perlahan membuka matanya, melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau tidak ada apa-apa lagi, pergilah." "Baik. Tuan Valentino, aku masih harus kembali ke kantor untuk menangani beberapa masalah, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Lain waktu aku akan membawa hadiah untuk berterima kasih secara langsung. Hal-hal yang sudah aku janjikan kepada Tuan Valentino sebelumnya, aku akan menepatinya," kata Arvin dengan hormat, lalu berbalik dan meninggalkan villa. Chris juga bangun dari lantai dan menatap Valentino dalam diam untuk waktu yang lama. Semakin sering berhubungan dengan Valentino, dia semakin menyadari kalau pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja ini begitu misterius dan tak terduga. "Valentino, kamu hebat!" Setelah Chris selesai berbicara, dia juga berbalik dan pergi. Untuk orang seperti Chris, kata hebat di mulutnya adalah penilaian tertingginya untuk seseorang. Setelah Arvin dan putranya pergi, Andreas dan yang lainnya saling memandang lalu langsung mengerumuni Valentino. "Jangan terlalu banyak bertanya, duduk saja minum teh." Valentino berbicara kepada semua orang dengan senyum tipis di sudut mulutnya. "Baik." Semua orang mengangguk. Apapun yang Valentino katakan, mereka tidak berani menolak. Hanya saja mereka semakin kagum pada Valentino yang sekarang, kagum dan hormat baik dari dalam maupun luar. Berhasil memecahkan masalah yang membuat pusing sebuah grup multinasional dengan dana triliunan seperti grup Nagasan, hanya dengan satu panggilan telepon. Apakah Valentino masih tidak cukup menakutkan? Bab 545, pemilik penthouse. "Tuan Valentino, aku tidak mengerti kenapa kamu tidak menggunakan kesempatan itu untuk meminta lebih banyak. Kalaupun kamu meminta beberapa saham dengan Arvin, dia pasti akan memberikannya." Ini bukan hanya keraguan Lukman seorang, bahkan Mario dan Andreas juga sangat kebingungan. Dalam pertarungan grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate yang berlangsung sampai sekarang, tidak boleh ada perasaan belas kasihan sama sekali. Tujuan dalam pertarungan ini adalah menjatuhkan musuh dengan segala cara. Kali ini, Valentino terlalu baik. "Meskipun kita mendapat sebagian saham dari grup Nagasan, Arvin juga tidak akan memberi kita kesempatan untuk bergabung dalam rapat umum pemegang saham. Saham ini paling tidak hanya untuk pembagian beberapa dividen saja. Namun, aku tidak menginginkan uang yang begitu sedikit," ujar Valentino sambil tersenyum. Ada orang yang memahami maksud Valentino, ada juga yang tidak paham, tapi tidak berani menanyakan terlalu banyak. "Tuan Valentino, apa rencana kita selanjutnya? Jangan-jangan kita benar-benar mau bagi dua bersama grup Nagasan dan bersama-sama menguasai kota Neo?" tanya Andreas sambil minum teh. "Kita pulang saja dulu. Nanti aku akan mengaturnya," ujar Valentino sambil melambaikan tangannya. Bagi dua? Itu bukan tujuan Valentino. Kalau Valentino mulai menyerang, semua orang pasti akan menyerah. Kini rencana meteor sudah dijalankan, jadi Valentino juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Karena sudah terekspos, maka harus menyerang dengan sepuasnya. Sebelumnya, Valentino bilang tidak membangun aliansi karena belum waktunya. Namun,
sekarang adalah waktu yang paling tepat. 3 keluarga besar, ditambah Maple Rain Real Estate dan rencana Meteor, serta aliansi dengan beberapa perusahaan lainnya. Semua ini cukup untuk menghancurkan grup Nagasan dalam sekejap. Sampai saat itu, kalau grup Nagasan pintar, dia pasti tahu apa yang harus dilakukannya. Kalau tidak, Valentino sanggup mengusir grup Vidino dalam 40 menit, maka dia juga sanggup menghancurkan grup Nagasan dalam setengah jam. Kelak, kota Neo akan menjadi milik Valentino seorang dan akan dijadikan fondasi pertahanan yang kokoh. Apa salahnya kalau keluarga Wijaya menyadarinya? Sampai saat itu, juga sudah waktunya Valentino menghadapi keluarga Wijaya. Semua orang meninggalkan Valentino sendirian di villa. Tuan Muda Valentino, sekarang semuanya sudah selesai. Apa Anda tidak mau turun ke bawah bersama saya? Tanya Hendrik dengan sopan saat semua orang sudah pergi. Masalah ini belum diselesaikan sepenuhnya. Di sini juga tidak ada yang mengganggu. Ujar Valentino sambil melambaikan tangannya. Dia tidak ingin pulang menghadapi ocehan Mary, lebih baik dia di sini sendirian. Hendrik tidak mengatakan apapun lagi, dia langsung meninggalkan penthouse. Siang tadi, Maple Rain Real Estate mendapat serangan yang luar biasa, kini memerlukan seseorang untuk menyelesaikan perkaranya. Terhadap Marco, dia tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Malam itu, Angel menelponnya. Valentino, di mana kamu sekarang? Panggilan terhubung, Angel langsung menanyakannya. Valentino sedang melihat-lihat interior villa, lalu berkata, "Kalau aku bilang aku sedang di penthouse Villa Cloud, apa kamu bakal percaya?" Angel tertegun dan menjawab, "Aku percaya." "Kamu sungguh percaya?" Tanya Valentino dengan terkejut. "Aku sedikit tidak percaya." Angel juga tidak tahu dirinya harus percaya atau tidak. "Kalau begitu, kamu keluar dari kamar, cari tempat yang bisa kelihatan Gunung Cloud. Aku tunjukkan sesuatu padamu." Ujar Valentino sambil tersenyum, dia tiba-tiba menjadi semangat. Angel tertegun sesaat, dia bangun dari tempat tidur, berjalan ke depan jendela kaca besar, lalu membuka tirainya. Melihat dari arah ini, seberang sisi kanan Angel adalah arah Gunung Cloud. Di bawah langit yang gelap, Gunung Cloud tidak menyalakan lampu sama sekali. Angel hanya dapat melihat bayangan hitam raksasa. Seakan-akan seperti dewa pelindung yang bertempat di bagian utara kota Neo, sedang melindungi keamanan seluruh kota Neo. "Apa yang mau kamu tunjukkan?" Tanya Angel dengan kebingungan. Valentino tersenyum sambil menekan pengendali jarak jauh. Wush! Cahaya menyilaukan langsung menyala dalam seketika. Kini cahaya Villa Cloud menerangi hingga jarak yang sangat jauh. Angel sangat terkejut melihatnya. Apakah ini yang mau ditunjukkan Valentino kepadanya? Valentino benar-benar di penthouse Villa Cloud? Bagaimana? Apakah kamu suka? Suara Valentino dari ponsel menyadarkan Angel yang sedang termenung. "Kamu, ini seperti mimpi," ujar Angel. "Lihat baik-baik, aku juga bisa mematikannya." Valentino menekan pengendali jarak jauh sekali lagi, semua cahaya itu langsung mati. Setelah itu, Valentino menyalakan dan mematikan beberapa kali hingga Angel percaya. "Astaga! Valentino, kamu benar-benar di sana? Kamu adalah Tuan Muda Wijaya yang menghabiskan uang 20 triliun itu." Kini, Angel sudah sadar. Sebenarnya, seharusnya dia sudah menyadarinya saat Valentino memberikannya permata biru hati. Hanya saja, saat itu Mary terus-menerus mencuci otaknya, itulah sebabnya dia tidak kepikiran. Di malam hari yang sunyi, Angel berdiri di depan jendela, mengenakan baju tidur merah muda sambil melihat cahaya Gunung Cloud yang berkelap-kelip, perasaannya sekarang sangat kacau. "Tidak, sebenarnya aku tidak menghabiskan uang di villa ini. Hanya saja, omongan orang-orang terlalu berlebihan." Jawab Valentino dengan jujur. "Kalaupun tidak seharga 20 triliun, kamu juga sangat hebat. Valentino, sekarang aku sudah percaya. Mungkin kamu benar-benar adalah anak keluarga Wijaya Kota Kamer." Jawab Angel. Valentino hanya tersenyum, dia tidak mengiyakan dan tidak membantah. "Kamu pernah bilang mau memberiku kejutan saat ulang tahunku. Apakah ini kejutan yang kamu maksud?" Tanya Angel dengan terkejut sambil melihat cahaya. "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" Tanya Valentino. Valentino tahu kalau yang diinginkan Angel bukanlah status Valentino dari keluarga Wijaya Kota Kamer. Kalau itu yang diinginkannya, sebelumnya saat Handrici membawa mahar ke acara keluarga Kusuma,
Angel pasti langsung cerai dengan Valentino. Aku ingin ibu dan nenek merestui kita dengan tulus, ujar Angel. Dulu Angel mengatakan kepada Valentino, dia tidak ingin direndahkan oleh orang-orang, alhasil Valentino berhasil melakukannya. Namun, kali ini Angel juga tahu kalau ini sangat sulit. Kesan buruk Mary dan Nyonya Besar Kusuma terhadap Valentino sudah mendarah daging. Kesan pertama adalah yang terpenting, kalau kesan terhadap seseorang sudah buruk, maka apapun yang dilakukan orang itu tetap dianggap salah. Kamu tenang saja, aku pasti bisa, jawab Valentino sambil tersenyum. Iya, lusa adalah pesta ulang tahun nenek, apakah kamu bisa hadir? Angel menelponnya untuk menanyakan hal ini. Valentino langsung menganggukkan kepala dan menjawab. Bisa? Aku mau pergi dengan terang-terangan dan tidak mempermalukan istriku. Cih. Angel pun cemberut, tapi dalam hatinya sangat penasaran. Mereka dua mematikan panggilan setelah berbicara sebentar. Angel meletakkan ponselnya sambil berdiri di depan jendela selama 2 menit. Setelah itu, dia langsung membuka pintu kamar dan berlari keluar. Ayah! Ibu! Buka pintu! Angel berlari ke depan pintu kamar Mary sambil memukul pintu dengan kuat. Kenapa kamu teriak di malam hari? Teriak Mary dengan tidak senang sambil membuka pintu. Penthouse Villa Cloud, penthouse itu! Ujar Angel dengan sangat semangat. Angel sangat semangat, karena menurutnya kalau Mary tahu hal ini, mungkin Mary akan merestui dia dan Valentino. Ada apa dengan penthouse itu? Kamu ingin tinggal di sana? Kalau mau, kamu cerai dengan Valentino. Setelah itu, kamu cari Tuan Muda Wijaya. Ujar Mary dengan tidak senang. Bukan. Ibu, Valentino adalah penthouse. Salah, penthouse itu milik Valentino. Ujar Angel dengan gagap. Setelah mendengar penjelasan Angel, Mary langsung tertegun. David juga langsung bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar dari kamar dengan baju tidur. Bab 546, berkumpul di Villa Cloud. Omong kosong apaan kamu? Mary menatap Angel dengan curiga. Aku tidak beromong kosong. Penthouse itu memang milik Valentino. Barusan saja dia memberitahuku lewat telepon. Angel mengatakannya dengan sangat cepat dan panik, seolah-olah takut Mary tidak mempercayainya. Namun, Mary tetap saja tidak percaya. Mary menatap Angel selama beberapa saat, kemudian mengulurkan tangannya memegang kening Angel. Kamu tidak demam, berarti ini efek mimpi buruk. Pergilah ke kamar mandi dulu dan lanjut tidur lagi. Mary langsung membanting pintu kamarnya setelah mengatakannya. Ibu, dengarkan aku dulu. Aku telepon Valentino sekarang. Ibu tanya dia saja secara langsung. Teriak Angel sambil menggedor pintu. Kamu pergi tidur saja sana. Yang mau ku katakan tetap sama, kalau Valentino sanggup membeli villa itu, aku rela menjadi pembantunya. Suara teriakan Mary terdengar hingga luar kamar. Angel menggelengkan kepala tanpa daya. Setelah itu dia membalikkan badan dan kembali ke kamarnya dengan sedih. Terlalu sulit untuk mengubah kesan Mary terhadap Valentino. Kalau Mary selalu berprasangka buruk terhadap Valentino, maka apapun yang dilakukan Valentino juga tidak akan diakui oleh Mary. Keesokan harinya, grup Nagasan mengadakan konferensi pers dan mengeluarkan pernyataan. Arvin sebagai CEO grup Nagasan berbicara di depan kamera. Konferensi pers yang diadakan oleh CEO Arvin cukup membuktikan betapa pentingnya masalah kali ini. Mulai dari sekarang, grup Nagasan dan Kamar Dagang Kota Neo akan berdamai dengan Maple Rain Real Estate. Bahkan kami akan menandatangani kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Aku percaya, dengan kerjasama antara kita dengan Maple Rain Real Estate, Kota Neo pasti akan menjadi lebih makmur. Kalimat ini langsung menggemparkan seluruh Kota Neo. Saat mendengar kabar grup Nagasan mau mengadakan konferensi pers, banyak orang mengira Arvin mau memamerkan kekuasaannya. Melalui persaingan kemarin, Maple Rain Real Estate pasti sudah dihancurkan. Namun, tidak ada yang menyangka akan hasil seperti ini. Dengan kepribadian Arvin yang sombong, tidak disangka dia bersedia bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate untuk mengelola Kota Neo. Ini, banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi di antara kedua belah pihak ini. Pemimpin hanya ada satu, siapa yang bersedia membiarkan wilayah kekuasaan mereka ditumpangi orang lain. Jangan-jangan pepatah kuno ini akan diubah. Jangankan orang lain tidak paham, bahkan anggota Kamar Dagang Kota Neo juga tidak memahami apa yang dilakukan Arvin. Awalnya, semua orang mengira Arvin mungkin pura-pura lemah agar Maple Rain Real Estate mengurangi kewaspadaannya. Setelah itu, Arvin baru menyerang balik mereka.
Namun, Arvin malah mengeluarkan perintah kepada semua anggota Kamar Dagang Kota Neo, tidak boleh menyerang Maple Rain Real Estate. Maka itu, mereka terpaksa menerima kenyataan ini. Dalam sesaat, ratusan anggota Kamar Dagang Kota Neo menjadi kebingungan. Mereka tidak bisa menebak pemikiran Arvin. Jelas-jelas dia bisa merebut Maple Rain Real Estate, tapi dia malah menyerah di sini. Inilah yang membuat semua orang kebingungan. Terutama beberapa anggota Kamar Dagang Kota Neo yang berambisi, mereka langsung mencari Arvin untuk menanyakannya. Meskipun Arvin adalah ketua Kamar Dagang Kota Neo, tapi mereka tidak akan menuruti semua keputusan Arvin. Kamar Dagang hanyalah perkumpulan kekuatan. Semua anggota ini juga bukan bawahan Arvin. Dari seluruh anggota, yang paling berambisi adalah keluarga Brianto Kota Neo. Kalau grup Nagasan membubarkan Maple Rain Real Estate, maka 3 keluarga besar yang berhubungan baik dengan Maple Rain Real Estate juga akan dibubarkan. Pada saat itu, selain grup Nagasan, maka Kota Neo akan sepenuhnya menjadi keluarga Brianto, bahkan keuntungan yang didapatkannya sangat besar. Namun, sekarang Arvin malah membuat keputusan seperti ini. Bagaimana mungkin keluarga Brianto sanggup menerimanya? Sementara itu, Arvin malah tidak mengangkat semua panggilan dari Mark dan lainnya. Dia hanya bersantai di Villa Cloud keluarga Nagasan. Jadi, Mark bersuara mengumpulkan beberapa anggota dari Kamar Dagang Kota Neo yang ambisius, hendak menuju Villa Cloud untuk menemui Arvin. Kalau Arvin bersikeras terhadap keputusannya sendiri, maka Mark terpaksa mencari cara lain. Pada pukul 7 malam, Villa Cloud sangat hening, lampu di penthouse juga dimatikan. Kini, Mark, Louis, dan 70 anggota Kamar Dagang Kota Neo lainnya bersama-sama berkumpul di Villa Cloud-nya. Anggota Kamar Dagang Kota Neo berjumlah lebih dari 100. Hari ini, Mark mengajak sekitar 80 anggota ke sini. Ini cukup membuktikan kehebatannya dalam mengajak. Hal yang lebih penting adalah semua orang ini tidak berharap Arvin menyerang Maple Rain Real Estate. Dekorasi keluarga Nagasan sangat megah dan luas. Jadi, 80 orang itu duduk di sini juga tidak akan terlalu sempit. Wanita dan pria paruh baya sejumlah 80 orang duduk bersama-sama, kelihatannya sangat bergairah. Semua orang tidak mengatakan apapun, mereka hanya melihat Arvin yang duduk di tempat utama. Arvin duduk di tempat utama dengan menyipitkan matanya. Bukankah Mark dan lainnya mau menyudutkan dia? Chris yang berdiri di samping Arvin juga sangat tidak senang, tapi dia tidak mengatakan apapun. "Apa maksud kalian semua?" ujar Arvin dengan datar. Meskipun nada Arvin terdengar datar, tapi auranya yang berwibawa membuat semua orang terkejut. Semalam dia merendah karena mau memohon kepada Arvin. Kini, dia baru menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Inilah Arvin pemimpin grup Nagasan, ketua Kamar Dagang Kota Neo. Saat merasakan aura Arvin yang sangat kuat, banyak orang langsung menundukkan kepala dan menjadi tegang. Mark berdeham lalu berdiri dengan melipat tangannya. "Ketua Nagasan, kami semua merasa ada yang salah dengan konferensi pers yang diadakan hari ini. Karena Mark yang mengajak mereka untuk datang ke sini, maka dia yang akan berbicara duluan." "Apanya yang aneh?" ujar Arvin dengan datar. "Maple Rain Real Estate sudah hampir kita jatuhkan, hanya perlu waktu 1 jam saja sudah bisa kita kalahkan. Kami tidak paham, kenapa ketua tiba-tiba menyerah sekarang?" Mark berdiri sambil memelototi Arvin. Mark sangat menghormati Arvin. Dia juga tidak berani membuat masalah di depannya. Namun, dia tetap mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Pertanyaan ini langsung mengarahkan pandangan semua anggota ke arah Arvin. Mereka ingin mendengar jawaban Arvin. "Hei, sejak kapan keluarga Nagasan melakukan sesuatu juga perlu melaporkan kepada kalian?" Tanpa menunggu Arvin menjawab, Chris langsung mengatakan dengan acuh tak acuh. Setelah Chris mengatakannya, Arvin melihat ekspresi semua orang. Meskipun wajah mereka sedikit bengkak, tetap saja tidak bisa menutupi kesinisan dalam tatapan mata mereka. Setelah menyadari sedang dilihat oleh Chris, banyak anggota langsung ketakutan dan menundukkan kepala mereka. "Tuan Muda Chris, kamu jangan gegabah dulu. Menurutku..." Sert. Sebelum Mark selesai mengatakannya, tiba-tiba terdengar suara dari luar villa. Suara ini terdengar seperti suara alat setrum. Arvin langsung terkejut, dia menolehkan kepala dan bertanya keluar. "Yohanes, apa yang terjadi?" Bab 547, keluarga Nagasan menyerah. Keluarga Brianto akan maju. "Pak Arvin, mungkin kabel listrik di luar bermasalah. Saya sudah menyuruh orang untuk memeriksa," ujar Yohanes. Kini, 2 satpam keluarga Nagasan bersama-sama keluar dari villa, bergerak ke arah asal suara itu. Tidak ada seorang pun di villa yang tahu, saat kedua satpam baru saja tiba di tempat yang gelap,
tiba-tiba muncul sebuah bayangan hitam di depan mereka dengan sangat cepat. Wush! Tanpa menunggu kedua satpam merespons, bayangan hitam itu tiba-tiba menggerakkan badannya selincah ular berbisa. Sebuah cahaya mengkilau tiba-tiba terlintas di tangannya. Kiit kerak! Terdengar suara tusukan berturut-turut, dua satpam itu tidak bersuara sama sekali. Mereka hanya melebarkan mata sambil memegang leher dan terjatuh di lantai. Di bawah cahaya lampu, terlihat darah yang berlumuran di lantai. Semua orang yang berada di dalam villa tidak menyadari adanya keanehan sama sekali. Arvin hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar laporan dari Yohanes. Dia lanjut melihat Mark dan berkata, "Lanjut katakan." Mark menelungkupkan kedua tangan dan berkata, "Tuan Muda Chris, kita fokus masalah ini saja. Keluarga Nagasan mau melakukan apapun memang tidak perlu melapor dan menjelaskan kepada kami. Namun, kami anggota Kamar Dagang Kota Neo bergantung pada Ketua Nagasan. Segala keputusan Ketua Nagasan mungkin bisa memengaruhi nasib Kamar Dagang Kota Neo di masa depan. Sebagai anggota Kamar Dagang Kota Neo, kami memiliki hak untuk ikut campur dalam hal seperti ini." Mark memang orang yang sangat cerdik. Kata-katanya langsung membuat Chris terdiam. Dengan kepribadian lugas seperti Chris, dia tidak paham cara Mark yang berbelit-belit. Setelah Mark mengatakannya, beberapa anggota lainnya langsung menganggukkan kepala. Pemikiran Mark sama dengan pemikiran mereka. Mereka memang tidak punya hak untuk ikut campur terhadap masalah grup Nagasan. Tapi sebagai anggota Kamar Dagang Kota Neo, mereka punya hak untuk ikut campur dalam segala keputusan Kamar Dagang Kota Neo. Maksud dari perkataan Mark sudah sangat jelas. Mereka tidak memedulikan masalah sepele, tapi dalam hal ini, Kamar Dagang Kota Neo tidak mungkin menuruti semua omongan Arvin. "Keputusanku ini demi kebaikan kalian," jawab Arvin. Dari semua orang yang ada di sini, hanya Arvin dan Chris yang pernah melihat kesadisan Valentino dengan mata mereka sendiri. Mereka sudah tahu betapa menakutkannya Valentino ini. Kalau Valentino mau, jangankan Kamar Dagang Kota Neo, bahkan seluruh orang berkuasa di Kota Neo pun akan dia jatuhkan. Arvin tidak bodoh, jadi dia tahu apa yang akan terjadi pada Kamar Dagang Kota Neo kalau dia terus-menerus melawan Valentino. Semua orang merasa grup Nagasan terlalu bodoh. Tidak hanya melepaskan Maple Rain Real Estate, bahkan mau bagi dua kekuasaan dengan Maple Rain Real Estate. Kenyataannya hanya Arvin dan Chris yang mengerti. Keputusan bagi dua ini bukan menguntungkan Maple Rain Real Estate, melainkan menguntungkan grup Nagasan dan Kamar Dagang Kota Neo. Valentino termasuk sangat baik karena membiarkan mereka tetap hidup di Kota Neo. Hanya saja, Mark dan lainnya tidak mengerti akan semua ini. Arvin juga tidak berani mengatakannya. "Ketua Nagasan, saya tidak setuju dengan kalimat ini. Kalau Anda memang demi kebaikan kami semua, seharusnya Anda memimpin kami untuk terus menyerang aliansi orang-orang di Maple Rain Real Estate. Dengan menghancurkan mereka, kemampuan dan industri kita akan meningkat berkali lipat. Kota Neo juga akan menjadi milik kita semua," ujar seorang wanita parubaya. "Benar, kata-kata Direktur Leo masuk akal. Ketua boleh mempertimbangkan pendapat Direktur Leo? Ini adalah kesempatan yang bagus. Kita tidak boleh memberikan Maple Rain Real Estate kelonggaran. Ketua, ayo serang. Dengan satu perintah Anda saja, kami percaya bisa membubarkan Maple Rain Real Estate hanya dalam 1 jam saja." Setelah wanita itu selesai berbicara, banyak orang yang setuju dengan menganggukkan kepala dan memberikan saran. Mark tetap membela Kamar Dagang Kota Neo. Kini Louis perlahan-lahan berdiri dan berkata, "Aku mendukung pendapat Direktur Leo." "Aku juga mendukung," ujar seorang pria parubaya. "Aku setuju." "Setuju." "Ketua Nagasan, kalau Anda ragu, maka kerugian akan semakin besar. Ayo ambil tindakan." "Benar, Ketua. Bagaimana mungkin kita membiarkan mereka menumpang di wilayah kita? Kota Neo harus menjadi milik Kamar Dagang Kota Neo. Ketua, ayo beri perintah." Dalam sesaat, semua anggota ini berdiri dan bersorak kepada Arvin. Kini, tatapan 80 orang yang sedang menatap Arvin memberikan tekanan yang sangat besar kepadanya, seperti prajurit yang meminta kaisarnya untuk memberikan perintah perang. Arvin tidak mengatakan apapun. Hanya Arvin dan Chris yang paham tentang semuanya. Kalau Kamar Dagang Kota Neo menyerang Valentino, maka mereka bahkan tidak bisa mendapat setengah kekuasaan ini dan pasti akan diusir oleh Valentino. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun tentang Valentino. Jadi, sekarang Arvin juga sangat kebingungan. Jelas dirinya sedang membantu Mark dan lainnya, tapi mereka terus-menerus mencari masalah. Apa yang harus dia lakukan? "Sejak aku menjadi Ketua Kamar Dagang Kota Neo, aku membawa semua anggota mendapat banyak proyek, bahkan semua keuntungan grup anggota kita juga meningkat.
semua keputusanku tidak pernah salah. Dilihat dari hubungan kita beberapa tahun ini, aku harap kalian tetap mendengarkanku. Jangan tanya terlalu banyak dan lakukan sesuai perintahku saja. Arvin menghela napas panjang. Dia perlahan membalikkan badan setelah selesai mengatakannya. Maaf, Ketua Nagasan. Kami tidak setuju dengan keputusan Anda kali ini. Ujar Mark dengan tegas. Ketua Nagasan, maafkan kami tidak bisa menuruti. Anggota kamar dagang berjumlah 80 orang di belakang Mark juga turut bersuara. Kalau begitu, kalian yang menyerang Maple Rain Real Estate saja. Ayahku tidak mau jadi ketua lagi. Kalian pilih ketua baru saja. Namun, kalau nantinya kalian menyesal, jangan datang ke villa keluarga Nagasan untuk memohon. Ujar Chris dengan dingin sambil melangkah ke depan. Mark dan lainnya langsung terkejut dan merasa kesulitan. Tanpa grup Nagasan menjadi penopang kamar dagang kota Neo, kalau mereka ingin melawan 3 keluarga besar dan Maple Rain Real Estate adalah hal yang tidak gampang. Louis terdiam sesaat lalu berkata, Tuan Muda Chris, menurut saya. Cepat katakan. Menurutmu apa? Kalau kamu banyak omong kosong lagi, aku akan hancurkan kamu sekarang juga. Chris langsung menghentikan omongan Louis dan mengucapkan dengan sangat tegas. Louis terkejut hingga menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Melihat anak sendiri dimarahi Chris, Mark semakin tidak senang, tapi dia juga tidak berani menegur Chris. Kalau Ketua Nagasan bersikeras tidak menerima pendapat kami, maka keluarga Brianto sangat kecewa terhadap kalian. Kalau keluarga Nagasan tidak mau, maka keluarga Brianto yang akan menangani Maple Rain Real Estate. Ujar Mark sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Ketua Nagasan, tolong dipikirkan lagi. Ujar seseorang. Aku sudah berpikir berkali-kali. Kalian pergi saja. Ingat, jangan bawa nama grup Nagasan. Kalian kalau mau cari mati, jangan bawa-bawa aku. Ujar Chris dengan emosi sambil mengibaskan tangannya. Bab 548. Terkejut. Dia tidak cukup sabar untuk memberikan penjelasan lagi. Apalagi untuk membujuk orang yang ingin meloncat ke lubang buaya dengan sukarela. Mark dan yang lainnya bersalaman dengan Arvin sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Kira-kira 80 orang anggota kamar dagang berbalik secara bersamaan dan berjalan ke pintu keluar. Walau akan sangat sulit bagi mereka untuk menyerang Maple Rain Real Estate dan 3 keluarga besar tanpa bantuan dari grup Nagasan, mereka tetap ingin mencoba. Kalau tidak begitu, mereka mungkin tidak akan pernah berdamai selamanya. Dor! Baru saja Mark dan yang lainnya hendak berjalan ke pintu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari halaman. Kali ini, suara yang datang bukan suara arus listrik pendek, melainkan suara tembakan sungguhan. Mark yang terkejut pun berbalik untuk bertanya ke Arvin. Apa-apaan, Pak Arvin? Bapak bermaksud memaksa kami dengan kekerasan. Shh. Arvin tiba-tiba berbalik, memperlihatkan raut wajahnya yang menjadi kusut dalam sekejap. Serangan ini bukan perintahku. Kalau ada apa-apa, diam saja di tempat. Jangan bergerak. Ucap Arvin dengan cepat. Mark dan yang lainnya seketika membeku dan membelalak. Mereka semua hanya berdiri di tempat dan tidak berani bergerak sama sekali. Ayah, itu suara pistol. Pistol Colt M2000 berpeluru parabellum diameter 9 mm, kapasitas magasinnya 15 peluru, jangkauannya bisa sampai 50 meter. Pengawal keluarga kita saja tidak ada yang memegang pistol seri itu. Raut wajah Chris tetap tenang. Berkat pengalamannya di segitiga emas, dia bisa menilai situasinya dengan cepat. Mendengar kata-kata Chris, ekspresi Arvin yang memang sudah kusut sedari tadi kini memucat menjadi seputih kertas. Tim pengawal keluarga Nagasan tidak dilengkapi pistol seri ini, yang berarti pihak yang datang jauh lebih kuat dari mereka. Sekarang sudah begitu larut, apa maksud orang itu datang ke villa keluarga Nagasan sambil membawa senjata yang begitu mengerikan? Arvin tahu bahwa orang itu pasti bukan datang untuk sekadar bermain-main. Colt M2000 itu senjata resmi, orang pribadi jarang ada yang punya. Pemiliknya pasti kelompok besar yang anggotanya banyak. Ayah cepat pergi dulu. Chris langsung melangkah maju untuk melindungi Arvin, matanya yang tajam menyapu ke arah pintu dan jendela dengan cepat. Pergi? Memangnya bisa pergi kemana? Tanya Arvin yang menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Aku sengaja memanggil orang menggali terowongan ke halaman belakang kita. Jaga-jaga kalau ada kejadian seperti ini. Sambil membelakangi Arvin, Chris membungkukkan badannya seperti seekor citah dalam posisi siap memangsa. Seluruh tubuhnya sangat tegang. Arvin ragu-ragu selama beberapa detik,
lalu mengangguk dan berbalik untuk ikut pergi ke halaman belakang. Dor! Dor! Baru berjalan 2 langkah, 2 suara tembakan kembali meneror mereka dari halaman belakang. Seorang pengawal keluarga Nagasan berteriak dari halaman belakang. Tuan Arvin, halaman belakang telah diserang. Langkah kaki Arvin sontak berhenti, sedangkan kedua mata Chris memancarkan kilatan dingin. Pihak yang datang menyerang mereka telah membuat persiapan yang mantap. Siapakah mereka? Sebelum pertanyaan di pikiran Chris sempat bertambah lagi, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari halaman depan villa. Bam! Bam! Dudu-dudu! Suara tembakan yang terus-menerus dan jeritan yang memekikan telinga mengisi villa Cloud yang biasanya tenang. Arvin langsung mengeluarkan 4 buah telepon tanpa ragu-ragu. Begitu mendengar suara tembakan itu, pupil mata Chris seketika menyusut. Karena pengalamannya berurusan dengan hal seperti ini, hanya dari suaranya saja, dia bisa menebak berapa banyak orang yang datang serta senjata apa yang mereka gunakan. Saat ini, sepertinya jumlah orang yang dibawa musuh sangat banyak, ditambah lagi senjata mereka juga sangat kuat. Setelah beberapa saat, tembakan di halaman berhenti. Pak Arvin, para anggota kamar dagang kota Neo, bagusnya bagaimana? Kalian yang keluar, atau aku yang masuk? Tapi, kalau aku yang masuk, aku bakal membuat villa ini penuh darah hanya dalam 1 menit. Tidak lama setelahnya, terdengar suara seseorang dari arah halaman yang berkata demikian. Orang itu seolah sedang bercanda dengan sangat santai. Arvin yang terkejut setengah mati pun langsung melihat keluar halaman. Mark dan para hadirin lain sebenarnya ingin bersembunyi dan mundur secara diam-diam, karena mereka semua merasa bahwa pihak yang menyerang adalah musuh pribadi keluarga Nagasan yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, saat ini semua orang yang hadir bisa saja dijadikan target si penyerang. Cepat! Meskipun raut wajah Arvin sangat kusut, dia tetap tidak menunjukkan rasa takut dan hanya berjalan keluar sambil mengertakkan gigi. Sepanjang hidupnya, Arvin telah melewati berbagai hal mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga tidak jarang didatangi musuh-musuhnya secara langsung. Namun, kekuatan pihak penyerang malam ini sepertinya lebih kuat dari yang pernah dihadapinya sebelumnya. Setiap langkah Arvin mengikuti Chris sambil menjaga setiap sudut di setiap saat. Dengan begitu, dia bisa langsung menyelamatkan Chris kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kuingatkan lagi, kosongkan villa ini dalam 30 detik. Lagi-lagi terdengar suara orang itu dari halaman. Suara itu mengatakan, kalau tidak nurut, akan kukosongkan dengan tanganku sendiri. Hehe. Mendengar ini, Mark dan yang lainnya tidak berani mundur dan hanya mengikuti Arvin. Beberapa pelayan di villa juga ikut berjalan ke arah luar. Kira-kira 80 orang ditambah 20 orang pelayan villa mengikuti Arvin berjalan keluar dari villa. Saat berjalan keluar dari pintu, Chris menyapu pandangannya dan memeriksa situasi keseluruhan halaman villa. Saat ini, pintu halaman villa tertutup rapat dan dijaga 2 pria berpakaian serba hitam. Di halaman, setengah dari total 50 orang pengawal keluarga Nagasan tergeletak di tanah dengan darah yang menggenang dari tubuh mereka. Sedangkan para pengawal yang tersisa mengangkat tangan mereka dengan gemetaran dan wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Di tengah-tengah halaman, seorang pemuda yang tersenyum kejam duduk di sebuah kursi. Satu tangannya memegang sebuah pisau emas besar, sedangkan tangan lainnya memutar-mutar sebuah pistol emas kecil. Di belakang pemuda itu berdiri tidak kurang dari 20 orang pengawal kekar yang memancarkan aura mematikan. Di sekitar halaman villa juga terdapat tidak kurang dari 30 pengawal lain yang berjaga di seluruh halaman. Para pengawal itu hanya berdiri diam di tempat masing-masing. Mereka tampak seperti pembunuh bayaran yang hanya melakukan tugas mereka tanpa basa-basi. Pandangan mereka tertuju lurus ke depan dan napas mereka juga tenang-tenang saja. Melihat pemandangan ini, pupil Chris seketika menyusut. Para pengawal profesional ini akan sulit dikalahkan. Bau darah yang amis dan aura pembunuh yang menakutkan hanya dapat dirasakan dengan jelas oleh orang seperti Chris yang telah melalui banyak pertarungan yang merenggut nyawa manusia. Masing-masing orang ini pasti telah menyerang dan merenggut tidak kurang dari nyawa satu orang. Bagaimana, teman-teman? Apa aku perlu memperkenalkan diri ke kalian? Canda pemuda itu sambil tertawa, lalu meniup ujung pistol emasnya dan menatap semua orang. Pemuda ini sepertinya bukan orang lokal. Dari penampilannya, dia seharusnya adalah orang luar negeri. Hidung besar, mata biru, rongga mata yang dalam, serta tubuh yang sangat tinggi. Di lehernya, terlihat sebuah tato berwarna merah terang yang unik. Mata Chris menangkap sebuah tato yang sejenis di telapak tangannya. Sebuah nama tiba-tiba melintas di benaknya, kilatan yang sedikit kagum pun samar-samar melintas di pupilnya. Pasukan berdarah dingin.
bisik Chris dengan tidak percaya. Meskipun Chris berbisik, kata-katanya terdengar oleh pemuda itu. Jadi dia pun menoleh ke Chris dengan ekspresi pura-pura terkejut. Oh my God! My friend, aku sangat senang. Ternyata ada juga orang yang mengenali kami di sini. Aku, Dalton, akan menganggapmu teman. Karena itu, pria muda yang mengaku bernama Dalton itu menyunggingkan senyuman kejam, lalu berkata, "Karena itu, aku akan membiarkan mayatmu utuh." Mendengar 3 kata pasukan berdarah dingin ini, tidak hanya Chris dan Arvin yang tercengang, tapi Mark dan yang lainnya juga. Bagaimanapun, Arvin pernah tinggal dan berkarir di luar negeri selama beberapa tahun, jadi dia mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang umum. Bab 549, Takut. Di sisi lain, Mark dan yang lainnya tidak pernah meninggalkan kota Neo sepanjang hidup mereka, jadi mana mungkin pernah mendengar nama pasukan dari luar negeri. Namun, bahkan Chris yang biasanya selalu memberontak, kini hanya berdiri diam di hadapan Dalton. Lagi pula, mana mungkin mereka berani bersuara. Pasukan berdarah dingin adalah organisasi tentara bayaran terkenal dari luar negeri. Kebanyakan anggota yang bergabung dengan mereka adalah veteran militer. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah tentara yang dulunya sangat berbakat saat bertugas di lapangan militer. Chris pernah mendengar bahwa bos pasukan berdarah dingin dulunya adalah seorang perwira senior militer negara Amari. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia menjadi seorang terdakwa yang akhirnya dibawa ke pengadilan militer. Setelah dia berhasil membelot, dia pun keluar dari militer dan membentuk pasukan berdarah dingin. Pasukan berdarah dingin adalah organisasi yang dibayar dengan uang pribadi maupun uang rakyat untuk membantu orang lain melakukan pekerjaan kotor. Siapapun akan dibantu asalkan mereka sanggup membayar harganya. Pasukan berdarah dingin sangat kejam. Tak peduli orang tua atau anak kecil, orang itu akan dimusnahkan selama dia berhubungan dengan misi atau target. Berdarah dingin dan kejam, haus darah dan menakutkan. Saat mereka beraksi, maka darah akan bertumpahan. Tangan pasukan berdarah dingin senantiasa berlumuran darah, tapi mereka tidak berkenan mencuci darah itu. Namun, kalau ingin menggunakan jasa pasukan berdarah dingin, harga yang harus dibayar tentu saja sangat tinggi. Sambil mempertimbangkan hal itu, Chris mulai menimang-nimang dalam hati. Di antara semua pesaing keluarga Nagasan, siapa yang kira-kira memiliki kemampuan dan sumber daya keuangan yang cukup kuat hingga berani bekerja sama dengan pasukan berdarah dingin? Pasukan berdarah dingin yang selalu tepat sasaran dan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Arvin menghela napas, lalu melanjutkan. Orang yang sampai menyewa kalian ini kira-kira sebesar apa rasa benci mereka terhadap grup kami? Pasukan berdarah dingin tidak akan pernah berhenti sampai semua targetnya dibinasakan. Kabar ini sudah menyebar ke luar negeri dari dulu, jadi mana mungkin Arvin tidak tahu. Pak Arvin benar-benar pintar, tapi sayangnya orang pintar biasanya mati paling awal. Ucap Dalton yang masih duduk di kursi sambil tersenyum. Kalian cuma butuh uang, kan? Katakan, berapa yang kalian mau? Tantang Luis Brianto dengan ekspresi jijik. Bukankah mereka hanya sekelompok penjahat putus asa yang ingin merampas uang orang lain? Lagi pula, satu hal yang tidak pernah kekurangan di keluarga Brianto tak lain adalah uang. Namun, Chris yang mendengar ucapan Luis itu seketika membeku dan pupil matanya menyusut. Dalton juga agak tercengang ketika mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum dan menggoyang-goyangkan jari telunjuknya ke kiri dan ke kanan sambil berkata, Nomor. Pasukan berdarah dingin bekerja sesuai etika tempat kerja dan selalu bersikap profesional. Kami akan membantu siapapun yang mencari kami lebih dulu. Jadi, kalau kalian yang mencari kami lebih dulu, tentu saja kami akan muncul di rumah musuh kalian. Begitu Dalton berhenti berbicara, senyum di wajahnya juga seketika menghilang. Dia lalu mengangkat pistolnya dan membidik ke arah Luis. Oh, iya. Temanku, orang tuamu tidak pernah bilang, ya? Jangan suka menyela sesuka hati waktu orang lain lagi berbicara. Begitu berkata demikian, Dalton langsung menarik pelatu pistolnya tanpa ragu-ragu. Dor. Ekspresi Dalton tetap tidak berubah. Satu tangannya memegang pistol dengan sangat stabil dan menembakkan 2 peluru yang menghasilkan suara menggebu-gebu. Dari jarak ini, Dalton bahkan tidak perlu membidik dengan serius. 2 peluru itu langsung melesat lurus ke arah Luis. Mata Luis membelalak, pupil matanya mengecil dan wajahnya memucat. Namun, tembakan Dalton begitu cepat sehingga siapapun tidak sempat bereaksi. Piu! 2 suara teredam.
Kedua peluru itu tertembak dengan sangat tepat dan mengenai lutut kiri dan kanan Louis secara bersamaan. Ah! Louis menjerit, tubuhnya membungkuk dan langsung jatuh berlutut. Darah perlahan mengalir dari kedua lututnya dan teriakan tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Louis! Mark buru-buru menghampiri Louis untuk memapahnya. Semuanya terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Dalton tidak beromong kosong dan benar-benar melakukannya begitu berkata demikian. Dia sungguh tidak bisa ditebak. Namun, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Ayahnya Louis, Mark, terlalu tercengang hingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Fuh! Dalton mengangkat pistolnya dan meniup ujungnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia baru saja menembak seekor buruan kecil dengan santai dan tidak sengaja. Aku sangat kecewa. Dalton berkata dengan ringan. Awalnya aku kira kalian akan takut padaku, tapi ternyata tidak. Karena itu, aku harus memberitahu kalian arti sebenarnya dari kata bengis. Bibir Dalton menyunggingkan senyum penuh arti, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Krak, krak! Belasan pria berbaju serba hitam menarik penutup dan pelatuk pistol mereka tanpa ekspresi. Dor! Dudu-dudu! Dor! Dor! Ratusan tembakan bercampur menjadi satu dan terlihat seperti hujan anak panah. Karena tembakan pistol mitralyur yang terus-menerus itu, suhu tinggi yang dihasilkan antara gesekan selongsong dan peluru bahkan membuat ujung pistolnya menjadi merah. Target para tentara bayaran itu adalah pengawal keluarga Nagasan yang tersisa serta para pelayan di villa ini. Putaran tembakan kali ini menyebabkan lebih dari 20 orang pengawal keluarga Nagasan yang tersisa dan para pelayan villa jatuh tergeletak ke lantai, sehingga korban yang berjatuhan tak terhitung jumlahnya. Seisi villa dipenuhi teriakan tanpa henti. Bagaikan akhir dunia yang meniadakan semua insan di muka bumi, lantai berlumuran darah dan udara dipenuhi bau darah yang kuat. Melihat pemandangan ini, jantung Arvin, Chris, dan hampir 80 anggota kamar dagang kota Neo semuanya terhenti di saat yang bersamaan. Tadi mereka masih curiga dengan metode Dalton, tapi kini mereka benar-benar sudah yakin. Walau para pengawal keluarga Nagasan bisa saja menjadi ancaman bagi Dalton dan para bawahannya, para pelayan villa yang tak bersenjata itu tidak mungkin menjadi ancaman bagi mereka sama sekali. Namun, mereka tidak pandang bulu dan tidak segan-segan membunuh siapapun secara langsung. Bunuh, ya, bunuh. Tidak ada yang akan diberi ampun. Metode eksekusi ini benar-benar menakutkan. Siapapun tidak mungkin menghadapi kematian dengan tenang. Apalagi orang-orang mapan ini yang tentu saja sangat menghargai nyawa mereka sendiri. Karena itu, mereka pun takut. Benar-benar takut. Keadaan Chris lebih tidak panik dibanding yang lainnya. Bagaimanapun juga, dia sudah pernah menyaksikan banyak adegan mengerikan sebelumnya. Kebanyakan dari Mark dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan ada beberapa yang kencing di celana sehingga tercium bau yang memalukan. Oh, teman-teman, jangan khawatir. Mereka tidak berharga, kok jadi dibunuh juga tak apa-apa. Tapi kalian-kalian ini sangat berharga bagaikan emas, hehe. Dalton tersenyum dan berdiri sambil menyimpan pistolnya. Tak seru, tak seru. Kukira negara Indinois kalian ini bakal membuatku terkejut dan tercengang, tapi kalau kulihat-lihat, di sini sama sekali tidak ada kejutan apapun. Negara Indinois terlampau mengecewakan. Dalton menggelengkan kepalanya dan perlahan bangkit dari kursinya. Cukup sudah main-mainnya, kini sudah saatnya untuk menjalankan tugas dengan serius. Yang pertama, Pak Arvin, buka ponselmu sekarang juga dan telepon bawahanmu untuk menarik semua staf luar negeri. Ingat, tarik orang-orangmu saja, soalnya propertimu akan diambil alih seseorang. Tutur Dalton sambil menatap Arvin. Mendengar hal pertama yang diminta Dalton, Arvin tertegun sejenak, lalu menghela napas dalam hati. Tak salah lagi, Dalton dan para bawahannya itu benar-benar datang atas perintah grup Vidino. Kalau grup Nagasan menarik perusahaan mereka dari luar negeri, grup Vidino adalah perusahaan yang paling diuntungkan. Selain itu, grup Vidino sangat terang-terangan tentang ambisi mereka, jadi mereka juga tidak takut kalau Arvin bisa menebak bahwa biang kerok penyerangan ini memanglah grup Vidino. Fakta itulah yang malah membuat Arvin merasa ngeri. Kenapa grup Vidino tidak takut kalau Arvin akan mencurigai mereka? Alasannya yaitu, hari ini mungkin saja akan menjadi akhir hayat Arvin Nagasan. Lagi pula, hanya orang mati saja yang sudah pasti bisa menyimpan rahasia selamanya. Memotong rumput liar dan membasmi langsung dari akarnya adalah solusi terbaik untuk mencegah masalah apapun yang akan muncul di masa depan. Chris juga bisa membaca situasinya dengan jelas, jadi dia segera berbisik di samping Arvin.
Ayah, jangan. Ini adalah peruntungan bisnis kita yang terbaik. Namun, Arvin malah menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menoleh ke Dalton dan berkata, "Kalau aku berbuat sesuai keinginanmu, apa kalian bisa melepaskan anakku?" Bab 550, menelan seluruh kota Neo. Chris tercengang, Mark dan yang lainnya juga tampak terkejut. Apakah Arvin sudah bersiap untuk mati? Hei! Dalton tertawa sembari berkata, "Pak Arvin, aku sedang memberitahumu, bukan mendiskusikan persyaratan denganmu. Jadi, atas dasar apa kamu membahas persyaratan denganku?" Seusai berbicara, Dalton mengeluarkan pistolnya, lalu menembak 3 kali ke arah Mark dan yang lainnya. Dor, dor, dor! 3 kali tembakannya mengenai 3 orang anggota kamar dagang dan terdengar jeritan kesakitan mereka. Mereka bertiga ditembak pada bagian lutut kanan. Dalton bisa menembak dengan tepat pada bagian lutut mereka bertiga tanpa melihat. Teknik menembaknya sungguh mengerikan. Pada jarak seperti ini, Dalton bisa menewaskan seseorang dalam waktu 1 detik, atau bahkan tidak membutuhkan waktu untuk menarik napas. Baik. Arvin menghela napas, kemudian mengeluarkan ponsel untuk memberitahukan pemimpin eksekutif luar negeri untuk menarik kembali pekerja dalam industri. Kalau ada yang pergi melakukan serah terima pekerjaan, jangan menolak permintaan mereka. Seusai berbicara, Arvin tampak menua beberapa tahun. Dia berjuang di luar negeri selama bertahun-tahun, baru akhirnya memiliki sedikit aset, tetapi setelah kejadian kali ini, semuanya telah hancur. Arvin tidak sudi, tetapi dia tidak punya jalan lain. Pasukan berdarah dingin tidak mengenal peraturan. Dalton juga tidak akan membahas peraturan dengan Arvin. Mereka adalah organisasi pembunuh yang tidak peduli terhadap peraturan dan segalanya. Sangat bagus. Selanjutnya aku akan memberitahukan hal kedua. Dalton tersenyum, dia berjalan ke samping kursi dan duduk kembali. Kuberikan waktu 2 menit. Semua orang yang ada di sini harus menelpon ke perusahaan masing-masing. Ingat, semua orang. Kalau ada orang yang pergi melakukan serah terima, harus berikan ekuitas perusahaan tanpa syarat, harus berikan tanpa syarat. Dalton duduk dengan santai di kursi. Dia meletakkan pistol di bagian lutut kanannya dan menatap semua orang dengan tatapan sinis. Begitu mendengar perkataannya, semua orang tercengang. Ingin menelan semua saham dari 80-an perusahaan? Memberikan ekuitas tanpa syarat, artinya tidak akan mendapatkan uang sedikit pun. Arvin tidak menyangka bahwa ambisi grup Vidino begitu besar. Tindakannya ini tidak hanya ingin menghancurkan fondasi grup Nagasan di kota Neo, tetapi jelas-jelas ingin menelan seluruh kota Neo. Tak kusangka, aku bertarung begitu lama dengan Maple Rain Real Estate, tapi pada akhirnya kalah dalam sekali serangan grup Vidino. Kini dunia bisnis yang besar di kota Neo malah akan dikuasai oleh orang luar, hehe. Arvin merasa putus asa, wajahnya tampak sangat pucat. Waktu kalian tersisa 1 menit 20 detik. Ujar Dalton dengan nada datar. Semua orang tampak tercengang. Sekarang mereka tidak berani meragukan taktik Dalton. Jadi, setelah merenung sejenak, kebanyakan orang langsung mengeluarkan ponsel. Seharusnya menelpon atau tidak? Kalau tidak menelpon, mereka akan dibunuh. Kalau menelpon, semua aset yang mereka perjuangkan, bahkan yang diwariskan dari generasi sebelumnya, akan lenyap semua. Setelah menelpon, mereka akan berubah dari miliarder yang dikagumi orang lain, menjadi orang biasa. Demi nyawa, ada orang yang bisa menerimanya, tetapi ada juga yang tidak bisa menerimanya. Misalnya orang seperti Frederick yang berada di villa keluarga Willianto waktu itu. Orang seperti itu tidak mungkin menerima dirinya berubah dari miliarder menjadi rakyat biasa. Kalian terlalu gila! Meski kalian bisa memaksa kami untuk melakukan semua ini, kalian pikir kalian bisa meninggalkan kota Neo dengan selamat. Asal kamu tahu, kepolisian di sini tidak mudah dihadapi. Di sini ada pasukan militer. Kalian tidak mungkin bisa keluar dari sini. Teriak seorang pria paruh baya di antara kerumunan. Oh. Begitu mendengarnya, Dalton memutarkan kepalanya perlahan, lalu menatap pria paruh baya yang bersembunyi di kerumunan. Sepertinya masih ada orang yang tidak memahami pasukan berdarah dingin. Baiklah, agar kalian bisa mati dengan tenang, aku akan menjelaskannya sedikit lagi. Kamu pikir 50-an pejuang pasukan berdarah dingin bisa datang ke sini tanpa diketahui? Lantas apakah kami tidak punya cara untuk kembali? Selain itu, pasukan berdarah dingin adalah organisasi pembunuh. Kami hidup dalam pembantaian tanpa memikirkan hari esok. Kehidupan kami lebih realistis dari kalian semua. Kami lebih bebas, tahu untuk menghadapi kenyataan dan hidup pada saat ini. Jadi, apa itu kenyataan?
Kenyataan adalah biarpun malam ini kami tidak bisa keluar dari kota Neo, kalau sekarang aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ini adalah kenyataan. Dalton berbicara dengan nada dingin. Tak menunggu pria paruh baya itu merespons, Dalton langsung menembak 2 kali. Dia langsung membunuh tanpa ragu. Dor! Dor! Peluru ditembakkan melewati kerumunan dan mengenai pria paruh baya itu. Tembakan tepat mengenai dahinya. Pria paruh baya itu bahkan tidak sempat berteriak, dia langsung tergeletak di lantai. Orang-orang yang berdiri di depan pria paruh baya itu pun ketakutan dan badan mereka gemetaran. Ketika peluru itu terbang melewati telinga mereka, mereka benar-benar merasakan ketakutan akan kematian. Ingat, aku juga bisa mati, tapi saat ini nyawa kalian berada di bawah kendaliku. Dalton menyimpan pistol emasnya, lalu berkata dengan penuh makna sambil tertawa. Kalau uang habis, bisa didapatkan kembali, tapi kalau nyawa lenyap, semuanya benar-benar akan tiada. Setelah kami menelpon, apakah kamu akan melepaskan kami? Mark juga mengeluarkan ponsel, kemudian berbicara sambil menatap Dalton. Pertanyaan Mark juga merupakan keraguan semua orang. Uang memang tidak sepenting nyawa, tetapi kalau nyawa tidak bisa dipertahankan meskipun sudah menghabiskan semua uang, lantas untuk apa bertindak seperti itu? Atas dasar apa kamu membahas persyaratan denganku? Tanya Dalton sembari mendekat dan menatap Mark. Kalau kamu tidak bisa menjamin keselamatan kami, untuk apa kami bertindak seperti itu? Pada akhirnya tetap akan mati, lantas kenapa kami harus menyerahkan aset kami kepada orang lain? Lebih baik kami serahkan kepada pemerintah. Ujar Mark dengan tegas meskipun ketakutan. Dalton menatap Mark beberapa detik dengan serius, kemudian dia menggaruk kepalanya dengan mulut pistol, lalu berkata sambil tertawa. Baik. Setelah melakukan semua ini, kalian boleh pergi. Aku, tim ke-8 pasukan berdarah dingin, menjamin menggunakan namaku sendiri. Setelah mendengar jaminan Dalton, semua orang tidak merasa ragu lagi. Mereka segera mengeluarkan ponsel, lalu mulai memberikan perintah kepada Dewan Pemegang Saham perusahaan. Karena diancam dengan nyawa, mereka hanya bisa dikendalikan oleh Dalton. Apapun yang disuruh, mereka harus melakukannya. Ayah, setelah menelpon, pegangan terakhir kita sudah tidak ada lagi. Chris menundukkan kepala sambil berbicara dengan suara pelan kepada Arvin. Mark dan yang lainnya percaya pada Dalton, tetapi Chris tidak percaya. Kali ini grup Vidino bertindak ekstrem dan sama sekali tidak menyembunyikan ambisinya. Jadi mereka pasti akan menyingkirkan semuanya hingga bersih. Tidak akan meninggalkan sedikit pun celah kesalahan. Karena pemerintah tidak gampang dihadapi. Sebuah perusahaan luar negeri datang ke sini dan melakukan tindakan sebesar ini untuk menelan seluruh kota Neo. Dari segi bisnis, mungkin bisa dikatakan bahwa ini hanyalah perselisihan bisnis. Namun, secara keseluruhan, hal ini telah melibatkan masalah internasional. Grup Vidino tidak sanggup memikul tanggung jawab seperti ini. Jadi, cara terbaiknya adalah membantai semua orang di sini. Kalau orang sudah tiada, semua masalah akan menghilang dan berlalu.